Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Dan pastinya kita akan membahas soal-soal latihan untuk persiapan UKOM TLM bagi mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik. Nah, ini bagian 13 yang membahas hematologi, kimia klinik, imunologi, serologi, bakteriologi, parasitologi, sitohistoteknologi, dan toksikologi. Mari kita simak 7 soal yang akan kita bahas, dimulai lebih dahulu dengan hematologi di channel ATLM Indonesia. Nomor 1 yaitu pemeriksaan jumlah trombosit pada pasien laki-laki usia 37 tahun dengan perdarahan kulit dan mukosa. Hasil penghitungan secara manual didapat dengan menghitung sel pada kamar hitung Improved Neubauer. Dipipet dengan pipetoma dari eritrosit ya, yang ada kaca merah, dan diencerkan dengan larutan Rice-Ecker. Jadi larutannya berwarna biru karena adanya BCB. Nah, didapatkan jumlah akhir 70.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, pada kasus di atas yang terjadi pada pasien itu adalah titik-titik. Yang A leukopenia, yang B leukositosis, yang C trombositopenia, kemudian yang D trombositosis atau eritrositosis. Nah, pada kasus ini jawaban yang paling tepat itu adalah trombositopenia. Trombositopenia itu adalah jumlah trombosit yang dihitung di bawah jumlah normal. Jadi normalnya 200.000 sampai 400.000. Jadi kalau ada venia berarti rendah, kalau ada osis berarti tinggi. Jadi kalau trombositosis tinggi, kalau trombositopenia rendah. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 2, kimia klinik. Seorang laki-laki umur 16 tahun dirujuk ke dokter dengan diagnosis sementara penyakit Wilson, Wilson disease. Untuk beberapa parameter pemeriksaan termasuk jenis protein akan dilakukan pemeriksaan. Nah, jenis protein serum yang memperkuat diagnosis dari dokter adalah titik-titik. Yang A fibrinogen, yang B seruloplasmin, kemudian C hemofeksin, kemudian yang alpha 1 antitripsin, atau yang E haptoglobulin. Nah, untuk soal kali ini jawabannya yang paling tepat untuk pemeriksaan diagnosis Wilson disease itu adalah menggunakan pemeriksaan seruloplasmin. Jadi seruloplasmin ini yang paling cocok untuk menegakkan diagnosis penyakit ini. Jadi kita tahu ya di sini untuk seruloplasmin itu adalah suatu protein fase akut dan copper binding protein. Jadi dia mengangkut CU ya di dalam aliran darah. Jadi protein transport untuk tembaga. Yang mana protein ini disintesis oleh hepar. Nah, kondisi Wilson disease itu dengan defisiensi seruloplasmin. Jadi seruloplasminnya rendah atau sangat rendah berakibat deposisi tembaga berlebihan pada organ hepar, otak, kornea, dan ginjal dan rambut. Jadi di sini penumpukan nanti tembaga pada organ-organ dalam. Nah, yang paling khas di sini adalah terlihat deposit seperti pigmen coklat di sekitar iris. Ini disebut dengan cincin Kaiser-Fleischer ini. Nah, lanjut lagi kita pindah ke soal nomor 3, imunologi, serologi. Seorang pasien perempuan 46 tahun ke rumah sakit dengan keluhan rasa sakit, bengkak dan kaku pada persendian kaki, punggung, siku, dan tangan. Berdasarkan kondisi ini, dokter meminta pemeriksaan rheumatoid factor yang menggunakan teknik SLED.
Jenis teknik pemeriksaan dilakukan menggunakan dasar titik-titik, yang A RPHA, yang B ELISA, kemudian yang C aglutinasi latex, D flokulasi, atau aglutinasi pasif indirect. Jadi kasus rheumatoid ini diperiksa adanya antibodi rheumatoid, ya rheumatoid arthritis faktor. Jadi menggunakan reaksi aglutinasi latex. Aglutinasi latex ini, aglutinasinya dibantu dengan latex sehingga nyata terlihat gumpalannya berwarna putih sebagaimana pada gambar. Dan reagen ini biasanya reagennya sudah dilengkapi dengan kontrol positif dan kontrol negatif sehingga lebih mudah membedakan aglutinasi dan yang bukan aglutinasi pada spesimen sampel milik pasien. Nah, untuk reaksinya di sini biasanya untuk rheumatoid faktor ini menggunakan serum. Jadi serum direaksikan dengan reagen latex yang disertakan dengan kontrol positif, kontrol negatif. Jadi masing-masing ditambahkan sesuai dengan volume kitnya, setetes masing-masing lalu direaksikan dan diputar di atas rotator. Setelah terjadi reaksi direaksikan dengan rotator, maka dibaca hasilnya dengan membandingkan kontrol positif dan kontrol negatif pada spesimen pasien yang diperiksa. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 4, bakteriologi. Tersangka penularan infeksi dari ibu ke bayi baru lahir terjadi, diambil bahan pemeriksaan dari swab mata bayi baru lahir. Nah, mikroskopik terlihat Diplococcus gram negatif. Kultur ditanam pada coklat agar, plat ya di sini. Lalu diinkubasi dengan CO2 5%, suhunya 37 derajat Celcius. Kemungkinan yang mungkin tumbuh di sini adalah titik-titik. Yang A Clostridium tetani, yang B Clostridium botulinum, yang C Neisseria gonorrhoeae, kemudian yang D Neisseria meningitidis, atau yang E Staphylococcus aureus. Jadi untuk kasus Blenoroy ini jawabannya yang paling tepat itu adalah Neisseria gonorrhoeae. Karena Neisseria gonorrhoeae ini menyebabkan Blenoroy pada bayi, terutama bayi yang baru lahir. Yang mana Neisseria ini dia merupakan bakteri Diplococcus yang berpasangan dan dia tumbuh dengan baik pada coklat agar dengan bantuan CO2 5% ya. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Nah, Neisseria gonorrhoeae ini bisa saja dia intraseluler atau ekstraseluler. Kalau dari medium berarti dia berada di ekstraseluler. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor selanjutnya, nomor 5, parasitologi. Dalam pemeriksaan malaria dibutuhkan hapusan darah tebal dan tipis untuk menentukan densitas. Ini adalah kepadatan parasit dan spesies malaria. Ini penentuan spesies. Untuk mendapatkan kualitas terbaik pada sediaan diperlukan prosedur yang tepat untuk mengurangi terjadinya misdiagnosis. Yang harus dilakukan oleh ATLM tersebut adalah titik-titik. Yang A, hapusan darah tepi, hapusan darah tebal dan hapusan darah tipis menggunakan darah tepi ya, dibuat pada kaca objek terpisah. Kemudian yang B, diperhatikan perbandingan konsentrasi gimsa dan waktu perendaman. Kemudian yang C, mengeringkan sisa aqueous pada preparat hapusan. Kemudian yang D, jangan menyentuh preparat sewaktu membilas larutan pewarna. Atau yang E, hapusan darah sebaiknya dikeringkan sehari semalam. Nah, untuk opsi ini harus memilih jawabannya yang A. Mengapa pilih yang A? Karena di sini hapusan darah tipis itu untuk menentukan spesies malaria lebih teliti ketimbang darah tebal. Dan juga untuk densitas. Jadi kepadatannya bisa dengan tebal atau tipis, sementara untuk diagnosis cepatnya dengan melakukan pemeriksaan darah tebal. Jadi darah tebal ini menemukan parasit. Menentukan spesies itu darah tipis, kemudian untuk densitas bisa darah tebal dan darah tipis. Lanjut lagi ya di sini untuk pembuatannya, gunakanlah pembuatannya terpisah ya, tebal dan tipis berdampingan kanan kiri. Nah, setelah kering nanti difiksasi
darah tipisnya lalu diwarnai dengan gimsa. Nah, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan darah tebal dan tipis dengan menggunakan teknik siksak atau lurus, sehingga didapatkan parasit malaria yang akan kita identifikasi. Nah, setelah ditemukan pada darah tebal malarianya, lalu dilihat spesiesnya di darah tipis. Nah, bisa dilakukan penghitungan parasit kon untuk melihat ke densitas parasitnya. Lanjut kita pindah ke nomor 6, sitohistoteknologi. Seorang ATLM membuat sediaan histologi suatu spesimen. Setelah jaringan diawetkan, jaringan harus diproses menjadi bentuk dapat diiris dengan mikrotom. Jadi mempermudah pengirisan ya, di sini harus dilakukan proses. Langkah utama pemrosesan jaringan dehidrasi dan pembeningan. Nah, tahap pembeningan untuk menjernihkan preparat sehingga tampak lebih transparan. Nah, perendaman jaringan dilakukan dalam larutan silol selama beberapa menit sebanyak 2 kali pada larutan dan konsentrasi yang sama. Nah, di sini yang jadi pertanyaan, lama perendaman jaringan adalah titik-titik. Yang A 10 menit, B 20 menit, C 30 menit, D 40 menit, atau yang E 50 menit. Nah, di sini pastinya untuk perendaman waktu yang bisa digunakan adalah 20 menit. Jadi waktu yang sudah cukup untuk proses perendaman jaringan agar didapatkan jaringan yang lebih baik dan lebih mudah untuk dilakukan nanti tahap selanjutnya, infiltrasi hingga pengirisan oleh mikrotom. Untuk selanjutnya nanti dilakukan pewarnaan dan mounting. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 7, toksikologi. Seorang anak SD merasa pusing, berat ya, mual dan muntah-muntah setelah makan jajanan nugget ikan ya. Setelah dilakukan uji organoleptis, laboratorium, muntahan dan sisa makanan ya, berdasarkan klinis pasiennya juga diduga ini adalah keracunan formalin. Nah, pengujian yang dilakukan ATLM secara kualitatif untuk memastikan adanya formalin adalah titik-titik. Yang A, metode Tolen, reaksi Marquis dan cermin perak. Kemudian yang B, metode Tolen, reaksi skip dan fenilhydrazin. Kemudian yang C, metode Tolen, reaksi skip dan uji kekenyalan. Kemudian yang D, metode Wagner, reaksi skip dan metode cincin ungu. Atau yang E, metode Getz, reaksi Marquis dan Fehling. Nah, untuk opsi jawabannya ini, karena formalin ini memiliki gugus aldehid, sehingga metode yang digunakan adalah metode yang B, metode Tolen, cincin perak ya, di sini kemudian skip dan fenilhydrazin. Karena khas sekali untuk reaksi-reaksi gugus aldehid bisa menggunakan 3 cara ini. Reaksi Tolen ini membentuk cincin perak, kemudian skip ini bereaksi antara reagen skip dengan formalin membentuk warna merah. Sementara fenilhydrazin ini adalah membentuk fenilhydrazon dengan aldehid ya. Untuk reaksinya teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Nah, dengan berakhirnya pembahasan soal nomor 7 dari toksikologi berakhir sudah. Latihan soal-soal untuk persiapan UKOM bagi mahasiswa-mahasiswi TLM yang setelah kita bahas tadi. Semoga memberikan manfaat dan pastinya mendapatkan nilai yang tertinggi pada saat ujian UKOM nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.